Kita lanjutkan kembali perbincangan sambil terus kita akan pantau bagaimana situasi terkini di KPK sebelum berlangsungnya dialog. Kita akan dengarkan apa yang menjadi visi misi, apa yang menjadi gagasan dari para capres-cawapres, diberikan kesempatan kepada KPK untuk bisa mengungkapkan rencananya untuk memberantas korupsi. Informasi terakhir yang kami dapatkan, 3 capres-cawapres akan hadir menyampaikan materinya, sambil Anda juga bisa lihat dan juga saksikan di layar kaca. Kami sudah sampaikan gambar terbaru, gambar terkini situasi baik di luar ataupun juga situasi di dalam dari gedung KPK yang menjadi tempat pelaksanaan acara. Sejumlah capres-cawapres ini memang awalnya rencananya akan tiba di gedung KPK pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tapi hingga saat ini memang sepertinya ada keterlambatan karena memang mereka juga baru saja merampungkan atau juga menyelesaikan agenda-agenda sebelumnya dan juga terjebak kemacetan. Kita masih tunggu kedatangan dari pasangan capres-cawapres nomor 1, nomor 2, nomor 3 sambil kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Rasanya kalau kita tadi sudah bisa simpulkan apa yang disampaikan oleh Mas Heri, kemudian Pak Yasin, memang banyak poin, tapi mungkin satu persatu kita bedah. Mas Heri menyampaikan adanya korupsi politik, kemudian juga Pak Yasin mengatakan bagaimana penguatan KPK ini fungsinya sehingga tidak bekerja setengah-setengah seperti sekarang. Bang Nahra. Ya, seperti kita tahu di sektor politik ini memang rawan ya. Bahkan saya dengar informasi barusan itu ada 49 caleg ya, yang mereka adalah ex-koruptor, yang mereka tersebar di berbagai partai dan hampir semua partai ada mantan koruptornya. Padahal tadi Mbak Irma tadi mengatakan nanti kalau calon kami menang jangan sampai mantan koruptor itu, karena dia menjadi koruptor seumur hidup kan dia bilang seperti itu. Tapi faktanya dalam pemilu sekarang hampir 50 mantan koruptor masuk dalam skuad caleg DPR RI ya yang dimaksud ya. Nah yang kedua, Pak Amin itu memang kemarin sudah memutuskan untuk bersama-sama berjamaah untuk memperkuat peran KPK supaya independen. Selama ini sebenarnya kita malu ya, selama hampir sejak tahun 2015 itu sampai tahun ini sepertinya berita tiap hari itu adalah penangkapan koruptor aja gitu. Lalu selama hampir 2 periode ini apa sebenarnya yang terjadi, kan ini menjadi pertanyaan besar kan. Apalagi kemudian di ujung waktu tiba-tiba ketua KPK malah ditangkap lagi kan, malah. Cuman anehnya itu kok sampai sekarang saya nggak dengar dia itu tersangka atau apa, ditahan pun tidak gitu. Ini memalukan sekali sebenarnya. Padahal dulu kan maksudnya dari awal-awal ketika deklarasi ya, waktu menang pemilu kan, wah kalau Pak Jokowi jadi presiden, koruptor bakal lari terbirit-birit kan kira-kira begitu. Tapi faktanya hampir tiap hari berita di televisi khususnya TV One ini kan gencar sekali ya. Koruptor ditangkap, tapi masih saja bisa disandra lagi. Malah ada koruptor yang kabur, hilang sampai sekarang nggak ketemu Masiku. Kemana dia? Saya nggak ketemu. Ya kan? Bahkan sampai Firly itu seperti membuat bergaining. Menjelang hari akhir sebagai ketua KPK, dia masih menandatangani surat penangkapan terhadap Masiku kan? Ya, mungkin saja dengan begitu kemudian memtersangkakan dia atau memeriksa dia menjadi batal. Tapi yang terjadi sebaliknya, malah dia seperti itu. Ini memalukan lah istilahnya itu. Maka Amin akan begitu kencang nanti kalau jadi presiden, ini akan dikembalikan ke peran semula. Oke, janjinya kencang, implementasinya kalau terpilih. Nah, itu yang kita tunggu nanti Bang Nara. Tapi kita juga ingin dengar bagaimana pendapat Inang. Inang, ada masukan juga tadi mengenai rencana pendidikan publik soal korupsi ini. Kalau kata Mas Heri mengatakan seharusnya bisa lebih tepat sasaran kepada institusi ataupun juga badan-badan terkait, bukannya kepada mungkin anak-anak yang masih ada di usia pendidikan dasar. Silakan Inang. Begini, kalau kita mengajarkan sejak dini, artinya mereka akan memiliki moralitas sebagai orang yang memiliki integritas. Kalau sudah menjadi pegawai, itu harus dihukum. Kalau dia sebagai caleg atau dia sebagai anggota daripada satu institusi atau instansi pemerintah, maka dia harus dihukum. Apalagi kalau dia penegak hukum, harus lebih berat hukumannya dari orang biasa. Jadi goalsnya berbeda. Kalau kepada anak-anak di masa pertumbuhan dia sudah memiliki martabat bahwa dia akan jujur, dia akan memiliki integritas baik dari hal yang kecil sampai besar, maka dia akan menjadi orang yang memiliki integritas dan jujur. Nah, kalau kepada orang-orang yang sudah dewasa ya tentu harus dihukum, sudah tidak bisa dididik lagi. Ini kan beda kasus dan beda juga orangnya. Oke, lalu yang kedua, soal penguatan KPK. Tentu saja penguatan ini harus dimulai dari memilih ketua dan juga anggota-anggota yang berintegritas, ya kan? Lalu soal bagaimana paslon-paslon ingin mengusung isu anti korupsi, harus dimulai dari teladan, ya kan? Dari soal anatomi korupsi, orang yang korupsi itu biasanya untuk lifestyle atau untuk kekuasaan. Dalam hal ini Prabowo dan Gibran sudah memiliki
track record ya bahwa tidak pernah ada tersangkut kasus korupsi. Bahkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan telah mencegah korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak triliunan rupiah. Nah, soal bagaimana kita sekarang menurunkan indeks persepsi korupsi. Baik. Itu tentu dipengaruhi juga bukan hanya dari korupsi yang terjadi di eksekutif, tapi juga di parlemen. Kan kita lihat belakangan ini ada 8,4 triliun dari BTS yang melibatkan banyak partai politik yang sampai hari ini masih menjadi mega korupsi yang besar sekali. Artinya eksekutif dan parlemen juga tidak menjalankan checks and balances tapi bersama-sama. Nah, Paslon 02 selain juga tadi pencegahan lalu pendidikan sejak dini juga akan meningkatkan gaji dari para penegak hukum, polisi, kejaksaan dan juga kehakiman. Karena ini sangat mempengaruhi. Kalau KPK bekerja lalu hukuman yang diberikan itu ringan, maka tidak memberikan efek jera. Soal banyak sekali partai politik yang memiliki caleg yang koruptor, karena koruptor tidak pernah jadi mampan. Saya hanya punya satu saran, jangan dipilih lagi. Baik, Inang. Mungkin sampai di sini dulu poinnya. Prabowo Subianto, Pak Prabowo mengatakan dari Gerindra kalau ada yang korupsi dicoret. PSI tidak punya caleg yang memiliki track record korupsi ya. Predikat sebagai koruptor yang tidak akan pernah menjadi mantan. Ya. Jadi itu harus partai-partai politik juga ikut bebenah, ikut memperbaiki supaya mendapat trust lagi dari rakyat. Baik, Inang. Bahwa kalau sudah pernah korup atau mantan koruptor, ya sudahlah. Ya, baik, jangan Inang lagi ingin ambil andil dalam masyarakat karena tidak baik untuk dicontoh dan tidak patut untuk diteladani. Karena keteladanan itu penting sekali dan itu yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Baik, terima kasih. Ya, kami dapatkan poinnya disampaikan oleh Inang. Nah, kita lihat terlebih dahulu pemirsa apa yang saat ini terjadi di gedung KPK. Nampak sudah tiba di sana calon wakil presiden dari kubu 03 pasangannya Pak Ganjar yaitu Prof. Mahfud MD yang sudah tiba. Apakah kemudian Prof. Mahfud MD ini sebagai calon wakil presiden nomor urut 03 ini menjadi satu-satunya capres-cawapres yang sudah tiba di KPK? Kami nanti akan terus tunggu informasi dari rekan kami yang di sana. Tapi tentunya para capres-cawapres sudah mempersiapkan program kerja, rencana, visi misi yang nanti akan dipaparkan di depan dari publik kemudian juga KPK yang nanti kita akan saksikan bersama. Nah, sambil juga menanti siapa saja capres-cawapres yang sudah hadir di KPK dan juga sudah bersiap untuk mengikuti jalannya acara ini yang memang rencana awalnya akan berlangsung pada pukul 19.30 tapi sepertinya akan mengalami keterlambatan karena memang belum tiba semuanya para kandidat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Bang Ciko seperti apa disampaikan poin-poin utama yang harus diperhatikan oleh Mas Heri tadi korupsi politik, tapi juga sebentar saya akan tunda dulu, sepertinya juga sudah ada masuk kembali mobil, kita akan lihat capres-cawapres nomor berapa yang sudah tiba kembali di gedung KPK menyusul kehadiran dari Prof. Mahfud MD tadi. Informasi memang yang kami dapatkan sepertinya dari ketiga pasangan ini capres-cawapres nomor 03 yang akan tiba lebih dulu, akan sampai paling cepat di KPK. Kita akan tunggu bersama nanti. Ya, ini kita sudah lihat siapa yang akan dibuka ataupun juga terbuka pintu mobilnya, sepertinya adalah wakil presiden dari nomor urut 1 pasangan Amin. Gus Muhaimin sudah tiba di tempat acara, sepertinya kita masih akan lebih dekat pantau. Baik, capres yaitu Pak Anies Baswedan, apakah kemudian juga disusul oleh Gus Muhaimin, karena sepertinya informasi yang kami dapatkan Gus Muhaimin juga sudah dekat lokasinya dengan KPK. Baik, pasangan Amin menjadi pasangan berikutnya yang tiba setelah tadi kita melihat kehadiran dari Prof. Mahfud MD. Pak Anies Baswedan akan nanti. Nah, ini dia Pak Anies, kemudian juga Gus Muhaimin bersama dengan pasangan masing-masing sudah bersiap. Nanti kita akan dengarkan pernyataannya dalam acara ini, apa yang menjadi komitmennya yang akan dilaksanakan untuk bisa menindak dan juga mencegah korupsi. Kita kembali lanjutkan ke perbincangan masalah tadi ada korupsi politik, kemudian juga penguatan kinerja dari KPK tidak setengah-setengah, Bang Ciko. Korupsi politik itu kan tentu yang paling utama tadi yang jadi dikatakan oleh Mas Heri tadi justru jangan sampai petty corruption yang kita urusin gitu ya, orang korupsi menyogok, membuat SIM dan lain-lain, hal-hal yang sangat
kecil gitu. Nah, memang sumbernya kan di situ di parlemen. Kita sebut aja di parlemen, di kementerian, bahkan di segala level di tingkat PNS dan lain-lain. Nah, ini hal-hal yang memang butuh political will yang kuat, butuh juga sosok-sosok yang memang pernah teruji untuk memberantas korupsi, gitu aja. Jadi pernah teruji memberantas korupsi dan teruji bersih. Ya, bebas dari segala indikasi-indikasi korupsi. Nah, dan kita mendapatkan sosok itu di paslon kami gitu ya. Saya meyakini soal itu. Dan Pak, kalau kita bicara soal pendidikan anti korupsi, pada bulan April tahun 2019 Pak Ganjar Pranowo menjadi gubernur yang pertama yang menandatangani pergub soal pendidikan anti korupsi di sekolah. Dan juga setelah menerapkannya di uji coba di 25 sekolah di sana. Jadi tapi itu bukan satu-satunya gubernur yang melaksanakan itu, tapi menjadi yang pertama yang menandatangani pergub tersebut. Jadi intinya apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman dan abang-abang yang ada di sini itu semua memang sudah termaktub dalam visi misi kami, gagasan kami, dan justru sudah pernah dikerjakan melalui jabatan-jabatan yang diemban oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud sendiri. Jadi prinsipnya kita lihat aja lah, ya, lebih seru nanti kita nonton capres atau cawapres kita yang bicara, ya kan? Iya, baik. Capres nomor urut 03 Pak Ganjar Pranowo sudah tiba. Sepertinya ini juga dengan bomber jaketnya begitu Bang Ciko ya, kemarin lagi dikenakan. On the road, lagi ini. Terus menjaga ritme kemenangan debat kemarin. Oke, asik. Mengingatkan kita kepada sosok Top Gun kalau kayak gini. Pak Ganjar baru saja tiba. Jangan lupa nyuci aja tuh. Sebelumnya juga Prof. Mahfud tiba lebih dulu. Nanti kita juga akan minta pandangan dari Pak Yasin kalau melihat track record dari 3 pasangan capres-cawapres ini. Apakah memang mereka ini cukup bisa menunjukkan komitmennya selama mereka menduduki jabatan sebelumnya untuk memberantas korupsi ataupun juga tidak tersentuh dengan hal-hal yang berbau korupsi. Tapi kita sambil pantau kembali siapa yang tiba, karena sepertinya sudah ada kendaraan juga yang kembali memasuki pintu KPK. Nah, ini kami pantau tinggal pasangan nomor 2 yang belum tiba di gedung KPK, yaitu pasangan Prabowo dan juga Gibran. Nah, ini sepertinya mobil yang kami sorot, yang kami juga tayangkan di layar kami yang ada di sebelah kiri atas. Ini merupakan mobil yang dikendarai juga dan juga berisikan Prabowo Subianto, dan apakah juga mungkin semobil dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, kita akan nantikan. Tapi di dalam mobil ini juga ada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 yang akan segera tiba. Kita tunggu kedatangannya di gedung KPK untuk bisa menyampaikan visi misinya nanti, apa gagasannya untuk bisa memberantas korupsi dalam Pagu Integritas atau Paku Integritas, yaitu penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas. Masalah mengenai jangan ada para koruptor ataupun juga orang-orang yang pernah memiliki track record tersangkut dengan korupsi ini untuk diberikan kesempatan lagi, memiliki hak untuk berkiprah lagi dalam dunia politik. Sebenarnya seperti apa, Mas Heri? Menurut Mas Heri? Iya, tentu itu komitmen awal ya untuk kita mengatakan bahwa itu semangat pemberantasan korupsinya ada. Tapi memang masalah komitmen tidak akan bisa menyelesaikan semua persoalan kalau tanpa konsistensi, Mbak Putri. Jadi benar memilih caleg misalnya yang anti korupsi, yang tidak pernah tersangkut kasus korupsi itu penting. Tapi selanjutnya bukan berarti mereka yang lepas dari profiling tadi itu tidak punya potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi juga kan. Karena memang celah-celah korupsi ini banyak sekali loopholes-nya. Karena bicara tentang misalnya anggaran saja, itu mungkin dari awal, dari rancangan sampai turunnya itu kan harus dikawal. Dari hulu sampai ke hilir yang tadi saya katakan di prolog awal. Jadi kita melihat hal itu ada sebuah komitmen saja, tapi konsistensinya bisa banyak hal. Misalnya pengawalan terhadap penegakan hukum pemberantasan korupsi itu juga penting. Apakah kita melihat dari misalnya hanya kuantitas penanganan perkara di KPK terkait dengan OTT misalnya. Kalau kita bandingkan OTT di masa kepemimpinannya Pak Firly ini kan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dulu tuh bisa mungkin 2018, di bawah 2018 tuh ada 30 kali OTT, 21 kali mungkin di zamannya Pak Firly 9 atau 8. 8 kali ya. Nah, apakah kita hanya akan melihat dari angka atau kita melihat dari kualitas penanganan korupsinya sendiri? Penghukuman tadi itu memberikan efek jera atau tidak, kan begitu. Maka tadi kalau yang masuk ke Senayan adalah mereka yang hanya bicara tentang bagaimana memenangkan kontestasi ini, maka itu pun sebenarnya sudah benih-benih anti korupsinya juga muncul di sana. Jadi kita nggak hanya bisa melabeling bahwa orang yang sudah pernah diputus bersalah. Kalau saya melihatnya dalam kacamata hukum pidana, sebenarnya orang ini sudah melakukan pertanggungjawaban pidananya. Dia sudah clean and clear, selesai di situ. Oke, baik. Tapi ya kita kan tidak juga bisa mengatakan
masyarakat harus jadi bangsa yang forgive and forget begitu ya, melupakan dan membiarkan itu saja. Maka harus ada penghukuman, efek jera tadi untuk salah satunya menggaungkan bahwa ini sebenarnya jangan sampai dipilih. Nah, ini kan satu alternatif pilihan yang menurut saya bisa mereduce. Saya pun bahkan tidak terlalu yakin bahwa kita bisa menolkan korupsi ini. Tapi meminimalisir ini adalah salah satu cara tadi yang menurut saya juga ampuh. Karena sekarang trennya kan bukan penegakan hukum pemberantasan korupsi lagi Mbak Putri, tapi lebih ke arah pencegahan tadi kan. Tapi apakah kita tidak perlu juga menegakkan anti korupsinya? Perlu, kalau yang bersalah perlu dihukum. Tapi kalau kita lihat hampir semua lini, mohon maaf dari bahkan Mahkamah Agung, legislatif, eksekutif, banyak oknum yang terlibat di dalam korupsi itu sendiri kan. Jadi bagaimana cara capres dan cawapres ini untuk kemudian bisa meyakinkan publik bahwa mereka bisa menyelesaikan semua persoalan itu. Bahkan kalau kita lihat selama ini, misalnya Pak Firly kemarin terpilih sebagai ketua KPK, itu kan sudah melalui proses yang sangat luar biasa. Tahapan-tahapan yang dilalui, tidak mudah begitu. Tapi sampai ada tersangkut kasus itu yang semua orang pasti publik sangat tidak terima dengan logika-logika berpikir yang katakanlah menganggap bahwa ini hal yang biasa karena jabatan publik dia berhadapan dengan pelaku kejahatan yang mungkin sangat mencari potensi dia untuk terjerat kasus. Ini kan tidak bisa didiamkan begitu saja. Maka harus ada pertanggungjawaban juga sebenarnya yang diminta oleh publik. Kalau sudah memilih si A dan kemudian dia ternyata tidak amanah, ini perlukah kita memanggil tim ya, katakanlah yang menseleksi itu untuk menjelaskannya bagaimana proses pemilihan itu sudah benar-benar dilalui dengan benar atau tidak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Mengenai hal ini juga, sanksi yang diberikan kepada para pelaku korupsi selama ini Pak Yassin dianggap tidak menimbulkan efek jera, terlalu ringan, dan ini kemudian menjadi salah satu hal yang masuk dalam program kerja rencana pemberantasan korupsi dalam rencana masing-masing pasangan capres-cawapres ini. Penilaian Pak Yassin mengenai hal ini? Ya. Kalau lingkupnya adalah bribery atau suap itu memang maksimal hanya 5 tahun. Kecuali mereka yang berprofesi sebagai penegak hukum. Maka bisa saja itu lebih dari 5 tahun. Gitu. Kalau kasusnya adalah suap atau bribery gitu. Karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Di Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Jadi kalau yang kasus-kasus yang lain yang bukan bribery yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat tinggi dari proses adanya suatu katakanlah yang lingkupnya itu masuk pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199. Itu melanggar aturan, kemudian memperkaya diri sendiri dan orang lain merugikan keuangan negara dengan niat jahat. Itu sudah ada yang putusan hakim yang seumur hidup, misalnya seperti Akil Mokhtar itu. Kemudian yang katakanlah dari hasil harta yang dikumpulkan itu berasal dari sumber-sumber yang dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Itu juga 15 tahun ke atas. Itu misalnya adalah salah satu dari penegak hukum dari kepolisian, itu ada yang ditangani KPK juga seperti itu. Kemudian tokoh-tokoh politik yang berasal dari parpol, misalnya pada waktu itu adalah ya yang dari Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu juga 15 tahun. Kita melihat case-nya memang. Tapi tidak hanya panjangnya hukuman, tapi memiskinkan bagi pelaku korupsi itu menjadi penting. Baik Pak Yassin, mungkin mohon maaf Pak Yassin, sampai poin itu dulu terlebih dahulu saya akan tahan karena kita akan kembali melihat di layar kaca apa yang sudah terjadi di gedung KPK. Ini dia pasangan capres-cawapres nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sudah turun. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sudah tiba di gedung KPK memasuki ruangan acara. Kalau sudah 3 pasang ini sudah berkumpul artinya sudah tidak lama lagi kita bisa menantikan dan juga kita bisa menyaksikan berlangsungnya acara debat ini ataupun juga dialog pemaparan visi misi
dari masing-masing capres-capres mengenai upaya mereka, rencana mereka untuk bisa mencegah dan juga memberantas korupsi. Nanti juga setelah mereka memberikan atau menyampaikan apa rencana program kerjanya mengenai hal ini, mereka juga akan menandatangani fakta integritas untuk menunjukkan komitmennya, janjinya melakukan pemberantasan korupsi sesuai apa yang mereka sampaikan pada saat pemaparan ini berlangsung. Jadi itu memang dinantikan oleh masyarakat, pemirsa. Tidak hanya sekedar konsep belaka, tidak hanya sekedar cita-cita ataupun juga angan, tapi bagaimana implementasinya. Kita akan lanjutkan mengenai masalah ini. Apa kata masing-masing juru bicara dan juga pengamat yang hadir mengenai fakta integritas yang nanti ditandatangani. Seberapa mengingkatkah ini kepada capres-capres yang nanti akan terpilih? Kita lanjutkan setelah jeda.